Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi oleh Allah taala nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita untuk membaca kitab Fikih Muyassar yang kemarin sudah sampai masih pada bab tentang Mashul Khuffaini. Shalawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, kemarin sampai pada mashu alal jabiroti wal imamati wa khumurun nisa, bab tentang mengusap jabirah. Jabirah itu kemarin kita sampaikan semacam gips, pakai S nggih, gips. Ya, kemarin Pak Arif yang memang biasa di rumah sakit bukan gips tapi gips ya. Gips wal imamah, dan imamah itu surban. Wa khumurun nisa, dan khumur. Khumur itu jamak dari khimar, artinya kerudung. Ibu bapak, pada perban, pada gips, pada imamah, kemudian pada kerudung kaum wanita dalam kondisi tertentu boleh. Kemudian dalam berwudu itu adalah hanya dengan mengusapnya. Kemarin kita sampaikan bahwa jabirah ya, jabirah atau gib atau semacam kayu atau sejenisnya yang digunakan untuk mengikat atau merekatkan tulang-tulang yang patah, tulang-tulang yang pecah, kemudian dipakaikan gips untuk menyeimbangkan posisi tulang yang pecah atau yang retak itu supaya bisa kembali pulih seperti semula, semua bagian kembali pada bagian-bagiannya. Maka ketika ada anggota wudhu yang mendapati luka, misalnya ya tulangnya pecah, kemudian dipakaikan gips, misalnya lengan tangan, ini kan anggota wudhu, atau kemudian kaki bagian bawah misalnya, yang ketika itu kemudian ya diperban ya digunakan gips, yumsahu alaiha, maka itu cukup diusap padanya.
Mengusapnya tentunya menyesuaikan dengan maslahat dan madharat yang kemungkinan akan muncul. Kalau gips itu misalnya terbuat dari bahan yang bisa menjadi lunak ketika terkena air, maka mengusapnya tidak perlu basah-basah. Jadi tangannya itu yang dibasahi dengan air, kemudian cukup diusap dengan pelan. Jika dimungkinkan gips itu akan menjadi lembek ketika terkena air. Pada prinsipnya mengusap itu diperbolehkan. Wa kadzalika yumsau 'alal lusuki wal lafaif, demikian juga diperbolehkan mengusap di atas lusuk, ya, di atas semacam plester namanya nggih. Seperti tencoplas, handiplas, ya, ples yang seperti itu, wal lafaif ataupun perban. Ketika anggota wudhu kita misalnya dipakaikan gips atau kemudian diperban karena luka misalnya, atau kemudian kena atau dipasang plester, memang itu sesuatu yang dibutuhkan, maka ketika itu ada pada anggota wudhu maka cukup kemudian cukup diusap. Fakullu hadil asya yumsahu 'alaiha bisyartin antakun ala qadril hajah. Yang seperti ini semuanya cukup diusap dengan satu syarat sesuai dengan keperluannya. Artinya apa? Fa in tajawazat qadral hajati, ketika kemudian itu dirasa sudah cukup, ya, sudah cukup misalnya, maka naz'u mazad 'alal hajah. Jadi kalau kemudian plester atau misalnya lukanya di lengan sini, ya cukup ini yang diperban. Jangan kemudian lukanya di sini, perbannya sampai sini dan sampai sini. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Yang diperban ya pada yang luka. Selainnya tetap dibasuh. Bagian yang luka itulah kemudian yang diusap. Wa yajuzu mas'u 'alaiha fil hadasil akbari wal asghar. Ketika mengusap ini boleh sekalipun ketika seseorang dalam posisi hadas besar dan hadas kecil. Berwudu bagian itu cukup diusap. Ketika mandi barangkali juga tidak perlu diguyur dengan air. Bagaimana caranya supaya tetap aman, ya. Misalnya kalau di kampung, ya, dibuntel pakai plastik, ya, pakai plastik atau pakai apa sehingga tidak membahayakan, karena ada luka yang ketika kena air menyebabkan luka itu akan lama proses kesembuhannya, maka itu diperlukan. Wala salil masih 'alaiha waqtun muhaddadun, dan pada proses mengusapnya ini tidak ada batasan waktu tertentu. Kalau kemarin mengusap sepatu, ya, masul khuffaini itu kalau orang mukim hanya sehari semalam. Kalau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh maka bisa 3 hari 3 malam. Tetapi ketika seseorang menggunakan gips atau kemudian perban ini tidak ada batasannya. Bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha aw sifai ma tahtiha. Tetapi itu masih terus bisa dilakukan sekalipun lebih dari 3 hari, ya, sekalipun lebih 3 hari jika memang itu dibutuhkan, atau itu tetap dilakukan hingga luka yang ada di bawah perban itu sembuh. Kalau belum sembuh masih kemudian harus seperti tidak mengapa, sekalipun berhari-hari, barangkali 5 hari, barangkali selama 7 hari, tidak mengapa jika itu memang masih dibutuhkan. Tetapi jika sudah tidak dibutuhkan lagi, misalnya wah ini karena luka sudah tidak apa-apa sekarang, ya dilepas untuk kesempurnaan wudu. Walaysa lil mas'i 'alaiha waqtun muhaddadun, jadi tidak ada waktu yang membatasi, ya. Wa dalil adzalik, dan dalil dari ini adalah annal mas'a 'alal jabirati daruratun, ya, dalil yang digunakan bahwa
pada mengusap jabirah atau luka ini tidak ada batasan waktunya. Dalilnya adalah bahwa hal ini sifatnya adalah darurah, sesuatu yang darurat, sesuatu yang darurat. Wad daruratu tuqaddiru biqadriha, dan darurat itu kadang karena kedaruratan bisa menyebabkan sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Dalam kaidah usul fikih atau kaidah qawaid fikhiyah, ad-daruratu tubihul mahdurat, sesuatu yang darurat. Sesuatu yang darurat itu kadang membolehkan perkara yang sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh, tetapi karena darurat maka menjadi boleh. Menjadi bolehnya adalah karena kedaruratannya. Jadi kedaruratannya itu yang kemudian menjadikan boleh. Wala farqu fiha bainal hadatsaini, dan itu tidak ada bedanya antara hadas kecil dan hadas besar. Kemudian wa kadzalika juzul mashi 'alal imamati, demikian juga diperbolehkan mengusap imamah. Imamah itu apa? Serban, ya, yang makainya pakai di uwel-uwel itu, ya, yang ada kainnya, ada dilipat-lipat dan bermacam-macam, ya, memakai serban. Wa kadzalika yajuzul mashi 'alal imamati, dan diperbolehkan juga ketika seorang laki-laki yang dia mengenakan serban, ya, mengenakan sorban, maka dia boleh untuk mengusap di atas serbannya dengan tidak melepaskannya. Kenapa tidak melepaskannya? Karena itu mengalami kesulitan. Beda dengan peci. Kalau peci cukup dilepas. Maka sering di beberapa tempat kajian saya sampaikan, termasuk kelengkapan berwudu itu adalah ada cantelan peci, cermin dan sisir. Itu jadi kelengkapan. Perkara sepele tetapi bisa menyempurnakan wudu seseorang. Ketika seorang tidak berwudu, dia pakai peci, dia akan melihat di mana ada tempat untuk naruh peci. Sementara dia membawa peci, memakai peci, kemudian dia pakai kaos yang tidak ada saku untuk menaruh peci. Celananya juga tidak ada menaruh peci. Lihat, tidak ada tempat sama sekali untuk menaruh peci. Ini persoalan. Ya, maka kalau ya termasuk menjadi kesempurnaan itu adalah kelengkapan, ada cantelan peci, ada sisir dan ada cermin. Tapi sisirnya yang bersih. Jangan sisir yang nanti ya, bau terus hitamnya itu numpuk kandil, ya. Kemudian ada lalat yang ngumpreng dan lalatnya hijau. Nah, ini kan jadi tidak sedap juga. Jadi sisirnya bersih, cerminnya juga bersih, ada cantelan peci. Orang sempurna ketika berwudu ada peci, lepaskan. Kemudian dia melihat ada cermin, ada sisiran. Sementara dia sudah sisiran yang sisirannya melipis, kan begitu, sampai lalat mencak pun kepleset gitu. Maka ketika kemudian dia melihat ada fasilitas, dia tidak masalah, adalah wudunya sempurna, seret urusan sisiran rusak itu ada sisir dan cermin, itu menyempurnakan. Tapi kalau tidak akan ada persoalan, ya, akan ada persoalan. Nah, adapun imamah, karena imamah itu ada kesulitan untuk melepaskannya, maka seseorang itu boleh, seorang laki-laki itu boleh ketika mengenakan imamah, kemudian dia berwudu, ketika mengusap kepala dengan tidak melepas imamahnya, tidak melepas surbannya, tetapi cukup mengusap surbannya tersebut sebagaimana mengusap kepala. Dari depan dijalankan ke belakang dan dikembalikan lagi ke tempat memulai
semula. Ini ketika seorang mengenakan imamah. Alasannya adalah karena kesulitan untuk melepas imamah itu. Ya, bapak-bapak kalau pakai imamah sekali pakai dilepas, saya tidak bisa jamin bisa kembali seperti semula, bubrah, dan makainya pun juga susah, kainnya juga panjang. Wahiyya ma yu'ammimu bi ra's, yaitu dengan mengusap keseluruhan kepala dari bagian depan ketika dia memakai imamah, diusap ke belakang lalu dikembalikan lagi ke tempat memulai semula. Wa yakunu alaihi, ya, wa yukawwiru alaihi. Jadi usapnya itu dari depan, kemudian dijalankan ke belakang dan dikembalikan lagi ke tempat memulai semula tanpa melepaskan imamahnya. Wa dalilul adzalik, ya, wa dalilu ala dzalik, dalil atas ini adalah hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa alan nasiyati wal khuffaini, bahwa Nabi mengusap imamahnya, wa alan nasiyati, dan ubun-ubunnya. Jadi imamahnya tetap agak digeser sehingga kalau tidak digeser ada bagian rambut yang keluar, kemudian diusap dari depan, dijalankan ke belakang, dikembalikan lagi ke tempat memulai semula. Ini boleh dan cukup. Ini boleh dan cukup karena Nabi pernah melakukannya. Ini khusus untuk laki-laki. Jika kemudian seseorang tetap akan melepaskan imamahnya, maka itu akan lebih baik dan sempurna. Karena waktu sholat masih panjang, kemudian mau berwudunya juga masih onco, bahasa Jawanya, jadi masih ada waktu. Ketika melepas itu jauh lebih baik, sehingga ketika berwudu sebagaimana biasa. Dan saya kira di antara kita tidak ada yang memakai imamah ini, ya. Tetapi kapan-kapan misalnya memakai, ya, berangkat ke masjid, kemudian pakai imamah jensak dawan-dawan misalnya, nah itu boleh, dan itu sunnah, tidak usah dipoyoi. Ya, saya tidak pakai, saya tidak bisa makainya dan ribet, ya, jadi saya tidak pakai. Kalau saya punya, makainya gampang, ya mungkin saya pakai. Saya tidak pakai karena saya tidak punya, ya. Barangkali kalau punya, ya tak pakai. Bapak-bapak kalau besok ke masjid pakai serban, ya tidak apa-apa. Tapi nek pakai serban, ya sembodo. Nggak serban nih, kaos lengan cekak, nah, kan jadi lucu itu, ya. Serbannya panjang nih, kaos oblong lengan cekak, ini kan jadi tidak matching, ya, tidak pas. Kemudian, ya, wal hadis, ya, dan hadis annahu masaha alal khufaini wal himar. Kemudian, ya, dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya dan khimar, kerudungnya, yakni al imamah. Wal masu 'alaiha laisa waqtun muhaddad, dan mengusap imamah ini juga, jadi mengusap serban ini juga tidak ada batasan waktunya. Walakin law salaka sabil ihtiyat falam yamsahuha illa idza labisa ala taharati wa fil muddatil muhaddati limashil ala khufaini lakana hasanan. Jadi kalau serban tadi imamah tidak ada batas waktu, ya, sampai berapapun boleh. Tetapi jika seseorang punya inisiatif demi kehati-hatian, ia tidak mengenakannya kecuali dalam keadaan suci, seperti ketika memakai sepatu. Mengesat sepatu kan ketika mengenakan sepatu harus dalam keadaan suci. Maka ketika seseorang, kata pengarang kitab ini, ketika dia hendak memakai imamahnya, dia tetap dalam keadaan suci, baru imamahnya dipakai. Kemudian dia membatasi waktunya sebagaimana masul khufaini. Kalau di rumah hanya sehari semalam.
Kalau kemudian bepergian maksimalnya 3 hari 3 malam. Jika seseorang punya inisiatif untuk melakukannya sebagaimana dalam mashul khuffaini lagana hasanan, maka itu sesuatu yang baik, kata pengarang kitab ini. Jadi itu hanya untuk kehati-hatian. Ammal khimarul mar'ati wa huwa ma tughatti bi ra'saha fal ula alla tamsahu 'alaiha illa idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'ihi. Adapun khimaril mar'ah, adapun kerudung bagi kaum wanita, wa huwa ma tughatti bi ra'saha, yaitu kerudung yang dipakai oleh seorang wanita. Fal'ula, yang lebih utama adalah tidak mencukupkan dengan mengusap kerudungnya, ya, kecuali dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan kesulitan untuk melepaskannya. Misal hendak melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan, kebetulan di tempat sholatnya itu, ya, tempat wudhunya terbuka, sehingga tidak memungkinkan untuk melepas jilbabnya. Maka dalam kondisi seperti itu, maka dia berwudhu, kemudian ketika mengusap kepalanya diganti dengan apa? Ya, menelusupkan sedikit jari ke bawah kerudungnya, lalu mengusap kerudungnya dari depan ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke tempat memulai semula. Ini boleh dalam kondisi masyaqqah, misal perjalanan, atau misal, ya, ibu-ibu sekalian ketika sedang melaksanakan tawaf, ya, tawaf di haram. Ketika tawaf kemudian juga sangat berdesak-desaan, kebetulan mencari tempat wudhu, ya, agak sulit misalnya, atau karena khawatir nanti akan kesingsal dengan teman-temannya. Karena banyak kejadian jamaah Indonesia sudah sepuh-sepuh itu biasanya karena misah dengan rombongannya, akhirnya kemudian jadi mboten ilang, ya, tapi kesasar, kesingsal. Dari pagi nanti ketemunya sudah sore dan malam, dan sudah mimblik sebab menangis, ya. Karena tanya orang isane basa Jawa, ketemu orang Arab ditanya dalan teng masjid pundi nggih, ndak tahu, ya. Dan itu banyak terjadi ketika tawaf di tengah putarannya kemudian batal, maka minggir barangkali ke tempat yang memungkinkan. Daerah pinggiran ada agak seperti selokan itu, bahwa ada lubang-lubang ditutup besi, kemudian ambil air, kemudian berwudu, misalnya ditelusupkan tangan ke ke lengannya, kemudian ketika mengusap kepalanya ditelusupkan, kemudian diusap dari depan ke belakang, dikembalikan ke tempat memulai semula. Dan kalau pakai kaos kaki tidak usah dilepas, hanya diusap bagian atasnya, boleh. Itu kemudahan. Artinya apa? Syariat itu begitu mudahnya bagi orang yang tahu. Kalau yang tidak tahu begitu ribet dan begitu sulitnya, itu mudah. Maka kaum wanita itu boleh demikian. Tetapi yang lebih utama adalah ketika berwudu tetap melepaskan jilbabnya, tetap melepaskan kerudungnya. Boleh tidak melepas, tetapi dengan mengusap kerudungnya jika dalam kondisi yang sangat sulit. Contoh tadi, au limardhin fi ra'si au nahwi dzalik, atau karena sakit yang ada pada kepalanya dan harus ditutupi, misalnya boroen misalnya, kan. Sekarang sudah jarang boroen, ya. Kalau orang zaman dahulu kan oke boroi, ya, boroi, tumane, kan itu. Boroi, tumane. Ya, sekarang barangkali karena sudah relatif lebih modern, lebih maju, lebih bersih, itu barangkali tidak. Ibu bapak, ini, ya, jadi boleh untuk mengusap jabirah, yaitu perban, kemudian kemudian gib, ya, kemudian
plester, kemudian serban, itu boleh dengan tetap mengusapnya dan tidak ada batasannya. Adapun untuk himar atau untuk kerudung, untuk jilbab, itu boleh dalam kondisi yang memang sangat mendesak. Tidak mungkin untuk melepas jilbabnya. Tidak mungkinnya karena banyak faktor. Tidak mungkin karena kesulitan tempatnya, karena kerepotan melepaskannya, karena area yang tidak memungkinkan melepaskannya. Dalam kondisi yang seperti itu, maka kemudian boleh untuk tidak melepas jilbabnya, tetapi hanya kemudian mengusapnya dari depan kemudian ke belakang dan dikembalikan lagi ke tempat memulai semula. Ibu bapak, ini tentang masalah mashul khuffaini. Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab tentang mandi. Hanya saja barangkali bisa kita lanjutkan bab tentang mandi ini pada waktu yang akan datang. Mengingat ibu bapak, sebentar lagi kita akan menjalankan puasa Ramadan, dan barangkali besok memulai puasa itu barangkali ada yang berbeda. Ada yang barangkali memulai di hari Sabtu, ada yang memulai di hari Ahad, karena perbedaan kriteria dalam menentukan awal bulan. Karena hari Jumat besok 29 Sya'ban, hari Jumat sore, ketika matahari tenggelam di ufuk. Jadi ketika matahari misalnya begini ya, ketika matahari ini tenggelam ke ufuk ya, turun ke bawah, kemudian bulan itu muncul, hanya kemunculannya baru sekitar 2 derajat. 2 derajat itu kemungkinan besar belum bisa dilihat. Karena baru 2 derajat, kemungkinan belum bisa dilihat, maka terjadi perbedaan mengawali Ramadan. Ada yang menentukan awal Ramadan dengan standar yang penting bulan sudah muncul, berapa derajat pun asal bulan sudah muncul berarti memang sudah jatuh tanggal 1. Jadi tanggal 1 ketika bulan sudah muncul berarti sudah jatuh tanggal 1. Karena sudah jatuh tanggal 1 berarti memulai Ramadan. Itu ya di satu sisi. Di sisi lain menunggu sekalipun sudah muncul tapi ditunggu bisa dilihat atau tidak. Dan ukuran 2 derajat itu kemungkinan besar belum bisa dilihat. Karena belum bisa dilihat, maka kemudian di sisi lain ada yang berpendapat Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari, maka puasanya bukan esok hari tapi lusa. Sehingga barangkali besok itu akan kita dapati di tempat kita ada yang memulai di hari Sabtu, ada yang memulai di hari Ahad. Ya sudah, kita tidak usah memperuncing perbedaan itu, karena itu sama-sama bisa dipertanggungjawabkan otentitasnya. Ru'yatul hilal dengan dalil kalau bulan bisa dilihat, tetapi bulan muncul itu juga sudah empiris bisa dibuktikan. Dan kemudian Islam itu sangat menghormati ilmu, sangat menjunjung tinggi ilmu, dan itu adalah sebuah ilmu. Maka tidak perlu diperbincangkan perbedaannya. Yang mau mengawali Ramadan di hari Sabtu, ya saya yakin ada dalil hujjah yang sudah dipakai. Yang kemudian ingin memulai hari Ahad juga ada hujjah yang dipakai. Sekalipun rata-rata sok dorodo uri, nek poso melu sing keri, nek bodo melu sing dhisik. Artinya itu tidak usah jadi persoalan, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu,
dan Islam itu menjunjung tinggi ilmu. Oleh karena itulah Ibu Bapak, mari kita gunakan Ramadan itu sebaik mungkin. Kita ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, saya baca dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan raghima anf, sangat rugi, sangat celaka, rugi sekali, celaka sekali. Siapa? Rajulun adraka alai syahra Ramadan, seorang laki-laki atau seorang perempuan yang diberi kesempatan oleh Allah mendapati, bahasa Jawanya menangi, rugi sekali. Seorang mukmin laki-laki atau perempuan diberi kesempatan oleh Allah menangi datangnya bulan Ramadan dari hari pertamanya, kemudian hari keduanya, terus sampai Ramadan selesai, fansalakha, sampai Ramadan habis, ia meninggalkan Ramadan, tetapi fala yughfarulah, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan raghima anf, rugi sekali. Bisa dimaknai celaka sekali, bisa dimaknai jelek sekali. Siapa saja diberi kesempatan menangi datanya bulan Ramadan. Sebab begini, seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah mendapati bulan Ramadan itu ada dua kemungkinan. Jadi di antara kita yang diberi kesempatan menangi datangnya bulan Ramadan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah tahu bahwa bekal amal kita belum banyak, dosa kita sudah kadung banyak. Maka dengan seseorang oleh Allah dipanjangkan usianya mendapati bulan Ramadan, sesungguhnya Allah sedang memberi kesempatan orang itu untuk memperbanyak bekal yang memang masih kurang, atau bertaubat dari dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Boleh jadi demikian yang pertama. Atau boleh jadi yang kedua, boleh jadi apa? Allah tahu bahwa kita itu ketika datang Ramadan termasuk orang yang sangat giat untuk beribadah. Tarawihnya jamaah terus dan tidak pernah ngantuk sekalipun misalnya kan. Kemudian puasanya tenanan, kemudian baca Quran bisa khatam sampai 2 kali sampai 3 kali. Pokoknya bisa jadi Allah tahu bahwa hamba-hamba ini setiap datang Ramadan menggunakan Ramadan itu semaksimal mungkin. Imannya bertambah, ketakwaannya bertambah, endingnya mendapatkan ampunan. Karena Allah tahu hamba itu seperti itu, maka Allah beri kesempatan ia panjangkan usianya mendapati Ramadan hingga derajatnya semakin tinggi, tinggi dan tinggi. Nah, kita kula panjenengan termasuk yang mana dipenggalih piyambak-piyambak. Mboten usah takon jejeri. Nah, itu kan sampeyan nomor sip nomor loro ya, nek ngono nomor loro misalnya kan, ndak usah. Itu Allah memberikan kesempatan umur Ramadan itu salah satu dari kemungkinan itu. Kemungkinan pertama memang amalnya masih belum banyak, bekalnya belum banyak, tapi dosanya banyak, sehingga diberi kesempatan memperbanyak amal dan bertobat dari dosa. Kalau kemudian kita merasa anak ngono ora kok ngono, nyongke posane yo tetep apik banget. Saya baca Quran yo nyatane iso khatam sak Ramadan sekali. Saya juga sering tarawih. Barangkali Allah ingin meninggikan derajat kita. Maka monggo kita manfaatkan puasa dijalani, dan memang ya diwajibkan bagi semua orang Islam kecuali dalam kondisi yang memang tidak mampu, seperti ketika seseorang dalam kondisi sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya,
Orang sakit jika masih bisa diharapkan sembuhnya, boleh tidak berpuasa tapi mengganti di waktu yang lain. Misalnya sakit ya yang bisa diharapkan sembuhnya, dia tidak berpuasa tapi kemudian mengganti di waktu yang lain. Tetapi kalau sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, wah iki mengkarek ngenteni apa? Kok sok ngerti-ngerti ya nggih. Domene wae nek ngenteni iki sok sore niku kowe. Kalau sakit yang secara medis ya, kalau sakit kan medis yang bisa melakukan diagnosa. Kalau sakit yang diperkirakan sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka dia tidak berpuasa dan dengan mengeluarkan fidyah. Itu yang tidak mungkin atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya orang sakit. Kemudian misalnya seorang ibu yang dalam kondisi hamil atau menyusui dan diperkirakan kalau berpuasa bisa membahayakan dirinya dan janinnya atau anaknya. Wanita hamil kalau berpuasa membahayakan janinnya atau ibu menyusui. Seorang ibu yang menyusui kalau kemudian dia berpuasa itu bisa membahayakan anaknya. Kenapa? Misalnya seorang ibu menyusui anaknya, ibunya cilik misalnya, sementara anaknya yang menyusui itu gede, kemudian nyusunya banyak ya, sehingga kalau kemudian tidak menyusu ya, kalau ibunya ini puasa air susunya tidak keluar. Kalau sudah keluar bahaya anaknya, ini kemudian boleh tidak berpuasa. Tidak berpuasa jika diperkirakan membahayakan, akan enten sing ngoten. Ada ibu-ibu yang mohon maaf, ibu-ibunya kecil tapi anaknya nek nusu itu roso. Roso. Nah, seperti ini ketika pagi ibu itu misalnya sahur, kemudian jam 9 anaknya menyusu, jam 10 nyusul lagi, jam 12 ampun garing. Ya, ini membahayakan anaknya. Ini yang kedua. Atau kemudian seperti orang tua yang sudah usia sangat lanjut dan tidak mampu lagi berpuasa. Usianya sangat lanjut dan tidak mampu lagi berpuasa. Ini yang boleh kemudian dia tidak berpuasa dan mengeluarkan fidyah. Di luar itu maka dianjurkan untuk berpuasa, termasuk musafir ketika dia dalam perjalanan merasa berat untuk berpuasa, boleh untuk membatalkan puasanya karena perjalanan yang sangat jauh dan berat. Seperti dulu perjalanannya di masa Nabi dan para sahabat, perjalanannya naik onta melintasi gurun, kondisi sangat panas, ngelai pol-polan, ya barangkali tidak kuat ya. Tetapi barangkali sekarang beratnya perjalanan tidak seberat waktu itu. Sekarang pergi semakin jauh semakin enak kendaraannya, pakai bisnya ya empuk kemudian AC-nya juga seger, malah iso kemulang turu kan gitu. Malah perjalanan jauh, malah naik bis ada yang joknya bisa dijereng, jadi kemudian seperti tidur. Nah ini kan barangkali kesulitan tidak seperti zaman dahulu. Tetapi jika memang merasa berat karena safar, karena perjalanan, boleh tidak berpuasa dengan mengganti di waktu yang lain. Perjalanan yang memberatkan. Tapi kalau ibu-ibu belanja ke mahkota, jur mukah, misalnya, sampean kok mukah, hanya kan safar. Sekon disko omah blonjo, ini kan yang tidak pas secara dalil. Karena itu ibu sekalian, monggo kita manfaatkan ya, ibadahnya ditingkatkan. Kita upayakan sholat fardunya dilakukan dengan berjamaah, diupayakan fardunya. Tarawihnya kita upayakan juga berjamaah, karena pahala
pahalanya berlipat ketika dilakukan dengan berjamaah. Kita upayakan untuk mengkhatamkan membaca Al-Quran minimal 1 bulan berapa khatam? Kinten-kinten wani piro niki? Ya, minimal sekali misalnya, dan itu tidak sulit kalau hanya 1 hari 1 juz, itu tidak berat. Kalau berat dijereng, dicicil ya. Kan pun kulino nyicil-nyicil to niku. Jadi dicicil pada subuh, dicicil siangnya, minimal dicicil sama malamnya. Sak juz diping 3 itu ringan ya, tidak terlalu sulit kalau kita punya keinginan. Kita isi dengan bersedekah seberapapun kita rencanakan. Kalau kita punya rencana pokoknya sak sasi poso nyongrek sedekah terus rakitung ming bawang sak siung misalnya, bagus. Tidak melewatkan hari kecuali dengan bersedekah. Wah, masjid ono buka bersama, wis aku tak nggawa apa misalnya, tak nggawa kolak sekian bungkus, saya bawa buah, saya mbak ini, direncanakan. Kita kembali pada sabda Nabi tadi, rugi sekali, bahkan bisa dengan dimaknai celaka sekali, bahkan bisa dimaknai buruk sekali. Siapa? Seseorang yang diberi anugerah kesempatan mendapati Ramadan, sampai Ramadan habis tidak mendapatkan ampunan karena tidak dimanfaatkan. Mendapatkan kesempatan itu sesuatu yang luar biasa. Dulu para salafus saleh itu mereka biasa meminta pada Allah agar usia mereka dipanjangkan, menangi Ramadan, memohon supaya menangi Ramadan. Berdoanya itu semenjak 6 bulan sebelum Ramadan datang. Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif ya, menukil perkataan tabi'in mengatakan demikian. Dulu itu orang biasa meminta pada Allah, berdoa supaya usianya dipanjangkan, menangi Ramadan. Lih ndonga niku awit 6 sasi sakderenge poso. Nek kita kan mboten ya, paling-paling ya nek pun wis rada mepet-mepet kek ndonga. Ini artinya apa? Menangi Ramadan itu sesuatu anugerah dan harus kita manfaatkan. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan. Dan barangkali kajian Ramadan pada maghrib libur nggih. Yang pada maghrib ini yang kajian malam Kemis Ramadan kita libur setelah maghrib karena biasanya kan pada berbuka puasa. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa mengatur waktu, jika memungkinkan nanti dilaksanakan sebelum berbuka puasa ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nanti saya komunikasi dengan takmir masjid. Makaten wonten pamatur? Oh nggih. Oh nggih, nilai membayar fidyah. Fidyah itu kalau dalam bahasa fikih itu hanya 1 mud. 1 mud itu kalau dikonversi ada yang menyamakan dengan makanan pokok sekitar 6 ons. Tetapi kalau dikembalikan kepada dalil-dalil hadis, itu adalah makanan yang cukup untuk dimakan 1 orang fakir atau miskin 1 hari. Itu kalau kita kembali kepada nas-nas dan dalil. Jadi 1 hari tidak berpuasa, fidyah itu nilainya adalah diberikan atau cukup untuk dimakan 1 orang fakir atau miskin dalam 1 hari. Itu yang kaidah umumnya. Nah, kemudian ada yang
ada yang menarik itu dengan bahasa apa? Berarti yo nek 6 on iki yo sampai. Tapi ada yang mengatakan mosok ming mangan beras 6 on apa ming beras ngono teko dipangan ya. Kalau yang bagus itu memang memberikan makanan kepada fakir miskin 1 hari sampai kenyang. Dan itu ukurannya menjadi berbeda, nominalnya di satu tempat dengan tempat yang lain, di satu zaman dengan zaman yang lain. Maka ukuran fidyah itu menjadi sesuatu yang perbedaannya sangat tajam dan sampai sekarang ya. Tetapi batas minimal yang dipakai oleh para ulama itu adalah dengan dikonversi bahan makanan pokok ya sekitar minimal 6 gram, 6 on bukan 6 gram, 6 ons sekitar itu. Tetapi tadi kalau dikembalikan pada hadis itu adalah sampai dipangan wong siji sedina warak. Berapa nilainya? Nah, ibu bapak bisa memberikan pilihan-pilihan. Jika memang kondisi perekonomian itu agak sulit, ya dengan batasan minimal tadi, misalnya 6 ons. Tetapi jika kita punya kelapangan misalnya melebihkan juga boleh. Karena barangkali kita berpikir agak nakal pikirannya. Poso sedina ngeleh kok ming diganti apa beras 6 on kok le enteng ra jamak ya, tapi itu yang batas yang dipakai oleh para ulama. Dikonversi itu sama nilainya minimal adalah itu. Ingin memberi ya lebih ya tidak apa-apa. Wah aku ki nek sedina ki kira-kira nek dipangan ki yo 18.000, 20.000, 20.000 ya silakan kalau menggunakan seperti itu. Karena memang dalilnya cukup dimakan oleh untuk 1 orang fakir atau miskin. Ada yang mengatakan 1 kali makan, ada yang mengatakan dalam 1 hari cukup 1 hari. Itu yang dipakai oleh para ulama. Dan sekali makan ting warung Padang ya paling orang 15.000 misal ya. Nah ini kembali kepada kita. Tapi batas minimalnya adalah tadi 1 mud itu adalah sekitar 6 ons bahan makanan pokok, itu standar minimalnya. Melebihkannya baik insya Allah. Allah alam bisawab. Ada? Oke. Oh ngata. Jadi apakah memakai imamah itu sesuatu yang disunahkan? Imamah itu adalah kebiasaan Nabi. Jadi Nabi sering memakai imamah. Apakah kemudian itu disunahkan? Ya menjadi sunnah jika seseorang memakai seperti itu dan itu menjadi sesuatu yang dinilai baik. Lebih-lebih dalam muamalah seseorang. Tetapi nasihat para masyayikh, nasihat para syekh itu dulu mengatakan apa? Pakailah pakaian-pakaian kalian bilibasi kaumikum, dengan pakaian-pakaian yang sama dengan kaum kalian. Jadi pakaian itu ya sama dengan yang lain ya, yang lain. Barangkali kalau kita ingin memakai penutup kepala ya peci atau kemudian yang lain. Kemudian kalau kita misalnya pakai jubah, pakai gamis ya tidak apa-apa, karena itu sudah sesuatu yang umum, Artinya itu boleh untuk dipakai, tetapi nasihat para masyayikh, para asatid itu adalah memakai pakaian yang sama dengan pakaian kaumnya di mana ia berada. Artinya apa? Kalau memang sudah di satu komunitas lingkungan, di situ biasa pakai imamah, pakai pakai sorban ya tidak apa-apa, karena memang itu sudah di komunitas itu biasa. Tetapi kalau kemudian seorang diri menjilo, ya lainnya itu pakaiannya biasa,
kemudian di pasar, kemudian serban ya, pakai jubah, pakai serban. Itu pun perlu dilihat masalah dan madharnya yang akan muncul. Pada prinsipnya boleh dan itu sunnah. Ketika tidak melakukannya bukan berarti ingkar sunnah. Kalau ada orang yang pakai imamah kemudian melihat kita yang tidak pakai, oh sampai ingkar sunnah toh, bukan berarti ingkar sunnah. Jadi bukan berarti kemudian ketika seseorang itu meninggalkan satu kebiasaan yang dilakukan Nabi, bukan berarti kemudian dia ingkar sunnah. Ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan, seperti dalam masalah berpakaian ketika anjurannya adalah sesuai dengan pakaian kaumnya. Karena apa? Masalah dan madharat. Itu dikupas panjang di bukunya Ibnu Taimiyah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Ya, dalam buku itu disebutkan panjang lebar. Kaitannya apa? Kaitannya melakukan kebaikan untuk tercapainya kemaslahatan dalam sebuah masyarakat. Allah alam bisawab. Cekap, Ibu Bapak, barangkali ini semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.